Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azifah Fiskaneza dengan NIM C1B024176. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Statistik Ekonomi 2, yaitu mengenai langkah-langkah pada uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Haris Saputra, SE, MBA. Di sini saya sudah memiliki 70 data atau 70 responden pada kuesioner yang telah saya sebarkan. Langsung saja, yang pertama yaitu pada uji validitas. Tujuan dari uji validitas yaitu untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian benar-benar mengukur variabel yang ingin diteliti. Jika valid, artinya item dalam kuesioner mampu mencerminkan konsep yang dimaksud. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu klik pada Analyze, lalu Correlate, Bivariate, blok semua variabel, lalu pindahkan, pastikan pada person telah terchecklist, lalu klik OK. Nah, di sini sudah dapat kita ketahui untuk R hitungnya. Syarat pada uji validitas dapat dinyatakan valid, yaitu apabila R hitung lebih besar daripada R tabel dan SIG lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini saya ambil sebagai contoh pada variabel X1.1. Pada variabel X1.1 diketahui bahwa R hitungnya yaitu 0,830 yang dimana lebih besar dari R tabel yang kita ketahui. Selanjutnya pada SIG, nilai SIG pada X1.1 yaitu 0,001 di mana lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel X1.1 dapat dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana alat ukur memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama klik pada Analyze, lalu Scale, Reliability Analysis. Sebagai contoh, saya akan menggunakan variabel X1. Pastikan model yang digunakan yaitu alpha. Lalu klik OK. Untuk mengetahui apakah uji reliabilitas dapat dinyatakan reliabel, dapat dilihat pada Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut reliabel. Nah, dapat kita lihat pada nilai Cronbach alpha di sini, yaitu 0,864, yang dimana lebih besar dari 0,60, sehingga variabel X1 dapat dinyatakan reliabel. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan yang keempat yaitu uji heterokedastisitas. Sebelum melakukan pengujian, kita harus mengetahui dulu nilai dari residual data tersebut. Dengan cara, yang pertama klik pada Analyze, Regresi, Linear, masukkan variabel Y ke dalam kolom dependen, lalu variabel X ke dalam kolom independen, lalu variabel X ke dalam kolom blok 1. Klik statistik, klik collinearity, Durbin-Watson, klik continue. Pada plot, klik S-reset pada kolom Y dan Z-pred pada kolom X.
klik histogram, normal probability, klik continue, lalu pada opsi save, klik residual, lalu continue, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Klik pada Analyze, Non-Parametric Test, lalu Legacy, Simple One Sample, lalu pindahkan nilai residual yang telah kita cari tadi. Pastikan pada tes distribusi normal telah tercentang. Klik OK. Nah, di sini syarat pada uji normalitas yaitu jika nilai sig besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Nah, di sini didapat bahwa nilai sig yaitu 0,200 sehingga lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Tujuan dari uji multikolonialitas yaitu untuk mengetahui apakah antar variabel independen terjadi korelasi tinggi. Langkah yang pertama yaitu klik pada Analyze, Regresi, Linear, klik pada Statistik, lalu centang pada Collinearity, Continue, lalu OK. Syarat untuk mengetahui apakah multikolonialitas tinggi yaitu dengan melihat apakah FVI lebih besar daripada 10. Nah, dari semua data yang telah kita masukkan tadi, terdapat nilai VF yang lebih besar daripada 10. Maka dapat disimpulkan bahwa uji multikolonialitas ini terbebas dari multikolonialitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Tujuan dari uji autokorelasi yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar residual dalam data time series. Langkah yang pertama, klik pada Analyze, Regresi, Linear, lalu masukkan variabel, klik Statistik, klik Durbin-Watson, lalu Continue, lalu klik OK. Nah, berdasarkan dari uji autokorelasi, dapat dilihat nilai Durbin-Watson yaitu 1,857, yang dimana berada di antara min 2 dan plus 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, yaitu uji heterokedastisitas. Tujuan dari uji ini yaitu untuk memastikan bahwa residual memiliki varians yang konstan. Langkah yang pertama, klik pada Analyze, lalu Regresi, Linear, masukkan variabel, klik pada Plot, S-resid pada Y, Z-pred pada X, klik histogram dan normal probability, klik Continue, klik Save, klik Residual, lalu Continue, lalu klik OK.
Syarat pada uji heterokedastisitas yaitu jika titik-titik menyebar secara acak tanpa pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dapat dilihat pada uji yang kita lakukan ini, titik-titik menyebar secara acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadinya heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada uji hipotesis terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu uji parsial atau uji T, dan yang kedua yaitu uji simultan atau uji F. Yang pertama yaitu uji parsial. Tujuan dari uji parsial ini untuk menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Langkah yang pertama, klik pada Analyze, Regresi, Linear, lalu masukkan variabel, klik OK. Diketahui bahwa jika sig kecil dari 0,5, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Bisa kita lihat pada kolom sig, seluruh nilai variabel besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadinya signifikan. Selanjutnya, uji simultan atau uji F. Tujuan dari uji ini untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Klik pada Analyze, lalu Regresi, Linear, lalu tekan OK. Diketahui bahwa jika nilai sig kecil dari 0,05, maka semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Bisa kita lihat nilai sig di sini yaitu 0,001, sehingga nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.